Ini mikrofon luar juga, dalam aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, segala puja, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Hingga malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, salat berjamaah. Kemudian dalam rangka membuktikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kesempatan yang Allah berikan, maka kita manfaatkan nikmat kesempatan tersebut untuk duduk di majelis ilmu, mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari kepribadian Nabi dan para sahabatnya, dan juga mempelajari agama kita agar kita senantiasa berada di atas agama yang lurus, di atas hidayah, di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita senantiasa berada di atas petunjuk supaya kita bisa selamat di dunia dan juga di akhirat. Salawat serta salam juga tidak lupa pula kita ucapkan, kita perbanyak, semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita ucapkan, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di akhirat. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saat ini kita berada di pekan pertama bulan Sya'ban. Maka penting bagi kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para tabi'in dalam memanfaatkan kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang agung di bulan Sya'ban ini. Maka kita perlu mengetahui kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat senantiasa memanfaatkan bulan Sya'ban ini di dalam ibadah-ibadah, terkhususnya Al-Quran. Karena syahrul Sya'ban syahru Al-Qurra. Bulan Sya'ban itu adalah bulannya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Bulan Sya'ban
adalah bulan yang mulia. Namun banyak di antara manusia luput di dalamnya atau melalaikannya, tidak tahu dengan keistimewaannya, sehingga Sya'ban berlalu begitu saja. Padahal Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menanamkan keistimewaan di dalam bulan Sya'ban ini. Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menanamkan keistimewaan atau fadilah, keutamaan di dalam bulan Sya'ban. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi syahri Sya'ban atau fi syahrin akthar siyaman minhu fi Sya'ban. Kana yasumuhu illa qalila, bal kana yasumuhu kullah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilihat oleh Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, istri Nabi, yang tahu bagaimana kesehari-harian Nabi di bulan Sya'ban. Maka Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Nabi di bulan-bulan yang lain lebih banyak puasanya dibandingkan di bulan Sya'ban. Artinya, selain Syahrul Qurra, bulannya orang-orang yang gemar membaca Al-Quran, maka diperbanyak bacaan Al-Quran. Dengan qiyamul lailnya mereka baca, atau di luar sholatnya. Nah, selain itu Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini juga memperbanyak puasa. Bahkan Aisyah mengatakan, tidak ada puasa sunnah yang lebih banyak dilakukan oleh Nabi SAW melebihi puasa di bulan Sya'ban. Bahkan beliau juga mengatakan, beliau puasa di bulan Sya'ban itu kecuali sedikit. Kecuali sedikit. Bahkan juga beliau mengatakan, kana yasumuhu kullah, seakan-akan hampir semua bulan itu atau hampir semua hari di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa. Ini menunjukkan keistimewaan bulan Sya'ban, sehingga beliau, baginda Rasulullah SAW, melatih dirinya di bulan Sya'ban ini dengan memperbanyak puasa. Maka mumpung kita masih tersisa 3 pekan lagi bulan Sya'ban, kita manfaatkan di dalam membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran, baik di dalam salat ataupun di luar salat. Karena dikenal Syahrul Sya'ban, Syahrul Qurra. Begitu juga dengan memperbanyak puasa. Jadi bukan hanya puasa itu di tengah-tengah bulan Sya'ban saja, tapi dari awal bulan Sya'ban dimanfaatkan, terkhusus lagi di hari Senin dan juga di hari Kamis. Kemudian juga di dalam hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhuma, beliau berkata, saya bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah melihat engkau wahai Nabi berpuasa dalam 1 bulan dari bulan-bulan yang lain lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Ketika Usamah bin Zaid mengatakan ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sebabnya? Tentu ada keistimewaannya, tentu ada fadilahnya. Kenapa beliau banyak berpuasa di bulan Sya'ban? Maka Rasul mengatakan, dzalika syahrun yaghfulun nasu an baina Rajab wa Ramadan. Subhanallah. Nabi menjawab, bukan menjelaskan keistimewaannya, tapi Nabi mengatakan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sesuatu yang banyak ditinggalkan oleh manusia itu adalah
sesuatu yang afdal, sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama. Contoh misalnya, sholat yang paling banyak dilalaikan oleh kaum muslimin adalah sholat subuh berjamaah. Padahal isi di dalam sholat subuh itu 2 rakaat sunnahnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya. 2 rakaat sunnah sebelum sholat subuh, jika dikerjakan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan fadilahnya apa? Lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Seakan-akan dia apabila bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, sama dia mendirikan 1 malam penuh. Itu keistimewaannya. Tapi kebanyakan manusia meninggalkannya, lalai darinya, tidur di saat sholat subuh, sehingga masjid-masjid kosong sedikit. Dan misalnya yang lain contohnya adalah raka'ataini duha, 2 rakaat salat duha, salat di mana orang sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan dunianya, kebanyakan manusia. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menanamkan keistimewaan di dalamnya. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang dilaksanakan oleh Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in di bulan Sya'ban, namun banyak manusia melalaikan bulan tersebut. Yaghfulu an-nasu an. Kemudian keistimewaan yang lain yang juga menjadi penyebab kenapa Rasul menjaga bulan Sya'ban, mengisinya dengan berbagai macam ibadah, terkhususnya adalah puasa. Nabi SAW mengatakan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin, fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mengangkat amal perbuatan manusia dalam setahun. Kita beramal setiap harinya, kemudian sampai 1 tahun amalan tersebut diangkat, dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan itu dilakukan di bulan Sya'ban. Maka Rasulullah SAW mengatakan, saya ingin ketika amalan saya diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan berpuasa. Ini yang banyak sekali ditinggalkan atau dilalaikan oleh sebahagian manusia. Jadi dari hadis ini ada beberapa motivasi bagi kita semua. Kenapa kita menjaga bulan Sya'ban, memperhatikan bulan Sya'ban, mengisinya dengan berbagai macam ibadah, tidak kita lewatkan tanpa ibadah. Baik ibadah kita adalah salat sunnah, kita perbanyak, ya. Kemudian dengan bacaan Al-Quran sebagaimana para sahabat mengisinya, atau dengan memperbanyak puasa di dalamnya. Motivasi yang pertama adalah sebagaimana di potongan hadis yang pertama, dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Disebabkan bulan Sya'ban itu adalah bulan yang paling banyak manusia melalaikannya, membiarkannya lewat begitu saja tanpa mengisinya dengan berbagai macam ibadah. Karena kebanyakan umat Islam mereka memperhatikan bulan Ramadan. Dikarenakan bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala tanamkan fadail atau fadilah-fadilah di dalamnya. Umpamanya digandakannya pahala amal ibadah kita. Kemudian di dalamnya diisi dengan berpuasa. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW bahwasanya amal ibadah di bulan Ramadan
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat, 70 kali lipat, sampai 700 kali lipat, ila adha'afan mudha'afah, sampai berlipat-lipat yang tidak ada jumlahnya. Sehingga fadilah-fadilah yang banyak yang Allah tanamkan di bulan Sya'ban, di bulan Ramadan, orang tidak meninggalkannya, berburu di dalamnya, berburu pahala. Kemudian bulan Rajab, Rasul mengatakan baina Rajab wa Ramadan, itu adalah Sya'ban. Kalau Rajab, kenapa orang-orang berburu pahala di dalamnya? Karena bulan Rajab adalah salah satu daripada bulan haram. Maka orang menjaga waktu-waktu di dalamnya. Maka di dalam hadis ini Nabi SAW ingin menjelaskan keistimewaan bulan Sya'ban dengan mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, padahal bulan itu adalah bulan istimewa, sehingga Nabi tidak mau amal beliau diangkat ke hadapan Allah sementara beliau tidak dalam keadaan berpuasa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal ibadah yang dilakukan di saat kebanyakan manusia lalai, maka amal ibadah itu Allah lipat gandakan pahalanya. Allah berikan pahala yang luar biasa di dalamnya. Contoh misalnya, amalan yang dilakukan di saat manusia sedang lalai, sedang di masa-masa fitnah, sedang di masa-masa haraj, masa-masa sulit. Banyak manusia meninggalkan amal ibadah di dalamnya. Maka Rasulullah SAW katakan, amalan yang dilakukan di saat kebanyakan manusia lalai, kemudian ada orang-orang tertentu yang melakukannya, atau qalil min ibadillah melakukannya, maka amalan yang itu adalah amalan yang besar pahalanya. Contohnya misalnya sebagaimana di dalam hadis Nabi SAW, Rasul mengatakan, inna min waraikum ayyamas sabr fihinna mithlul qabdi 'alal jamar. Nanti di akhir zaman, atau di belakang kalian, yaitu di akhir zaman, akan ada hari-hari yang di sana dituntut kesabaran, yang mana orang beramal ketika hari itu sangat-sangat berat. Artinya orang-orang sedang terfitnah, hari-hari yang utama, tapi beramal saleh di hari itu sama dengan memegang bara api. Kemudian Rasul mengatakan, lil amil fihinna mithlu ajri khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum. Subhanallah. Orang yang mau beramal di hari orang lalai, kebanyakan manusia lalai ketika itu, di hari-hari yang sulit, di hari-hari fitnah, hanya beberapa orang yang bisa mengerjakan amal saleh di hari itu. Maka Rasul mengatakan, orang yang beramal saleh, beramal kebaikan di hari itu, pahalanya sama dengan khamsina rajulan, 50 orang yang beramal. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ajru khamsina minna au minhum? Apakah amalan disetarakan dengan amalan 50 orang kami, yaitu para sahabat, atau 50 orang di zaman itu? Maka Rasul mengatakan, bal minkum, 50 orang kalian. Artinya di sini Rasulullah SAW menjelaskan para sahabat, di hari-hari sedikit manusia beramal, sedikit manusia memanfaatkan kesempatan untuk beramal, hari-hari yang sulit, hari-hari yang penuh dengan ujian, maka orang yang sempat beramal di hari itu
Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya sama dengan 50 amalnya para sahabat. Subhanallah. Maka di bulan Sya'ban, bulan yang mana kebanyakan manusia lalai di dalamnya, maka mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan Allah memberikan taufik dan hidayah kepada seluruh kaum muslimin bisa memanfaatkan hari-hari yang dilalaikan oleh kebanyakan manusia untuk mengisinya dengan berbagai macam ibadah, terutama ibadah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu memperbanyak puasa. Ibadah yang dilakukan oleh para sahabat adalah memperbanyak bacaan Al-Quran, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kemudian motivasi yang kedua, di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita sebutkan, dikarenakan di bulan Sya'ban adalah waktu tahunan diangkatnya amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya amal kita, tahu kita akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, apakah kita akan membiarkan bulan Sya'ban berlalu begitu saja? Tentu tidak. Kita ingin ketika amal kita diangkat, kita dalam keadaan beribadah, apapun ibadahnya, mungkin zikir, mungkin berdoa, mungkin membaca Al-Quran, mungkin salat, mungkin berpuasa. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, ketika amalanku diangkat ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Sya'ban ini, aku ingin dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Ketika amal tersebut diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan pengangkatan amal kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 modelnya. Ada 3 waktunya. Pertama, setiap hari 2 kali. Setiap hari amal ibadah kita itu diangkat 2 kali. Dilaporkan oleh malaikat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanam wa la yanbaghi lahu ay yanam. Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur dan tidak ada kemestian Allah itu tidur. Jadi walaupun kita beramal siang, Allah akan menerima laporan dari malaikat amalan siang tersebut. Kita beramal di malam hari, malaikat akan melaporkan amalan tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya siang. Sebagaimana di dalam hadis tersebut, Rasul mengatakan, yukhfidul qista wa yarfa'u. Allah Subhanahu wa taala menurunkan keadilan kemudian akan mengangkatnya. Yurfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar wa amalun nahar qabla amalil lail. Allah akan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala amalan siang sebelum datang malam, dan amalan malam sebelum datang amalan siang. Jadi setiap hari malaikat siang mencatat amal ibadah kita. Sebelum datangnya waktu malam, malaikat itu menghadapkan amalan tersebut ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga orang-orang yang beramal di waktu malam. Sebelum datangnya siang, malaikat tersebut melaporkan amalan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelumnya datang waktu siang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, diangkatnya amalan pekanan. Jadi dalam satu pekan amal kita itu dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala oleh malaikat 2 kali. Kalau tadi 1 hari 2 kali. Kalau sekarang yang kedua 1 pekan 2 kali. Yaitu hari Senin dan hari Kamis. Sebagaimana di dalam hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal fi kulli itsnaini wal khamis atau wa khamis,
fayaghfirullahu likulli imri'in la yusyriku billahi syai'a illa imra'an kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Amalan dalam satu pekan akan diangkat, dilaporkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin dan hari Kamis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap orang muslim yang beramal saleh kecuali seseorang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang dia punya permasalahan yang belum dia selesaikan dengan saudaranya, sedang cekcok, sedang marahan, sedang berantem, maka kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat apa? Utruku hadaini hatta yastaliha. Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kaum muslimin kecuali dua orang ini. Pertama, orang musyrik. Kedua, dua orang berteman, bersaudara, tapi dia belum selesai urusannya, masih dalam keadaan marahan, belum saling memaafkan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, biarkan dua orang ini dipegang dulu amalannya. Jadi belum bisa dilaporkan kepada Allah dan Allah belum mengampuni dosanya sampai mereka berdua berdamai, saling memaafkan. Dan juga di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal yaumal isnai wal khamis fa uhibbu an yu'rida 'amali wa ana sha'im. Amalan ibadah akan dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap pekan itu 2 hari, setiap hari Senin dan setiap hari Kamis. Dan Rasul mengatakan, saya ingin ketika amalan saya diangkat ke hadapan Allah, saya dalam keadaan berpuasa. Begitu juga dengan yang ketiga, amalan diangkat ke hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap tahun, yaitu di bulan Sya'ban. Sebagaimana tadi hadis yang kita baca pertama, tu'radul a'mal yaumal isnin, tu'radul a'mal ila Allah Subhanahu wa taala fi syahri Sya'ban wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana akan diangkat amalan itu ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul mengatakan, saya ingin amal saya ketika diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Kenapa puasa? Kenapa tidak sholat? Kenapa disebutkan tidak dalam keadaan mengaji, baca Al-Quran? Karena puasa adalah amalan yang panjang. Sejak terbit matahari, sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, amalan yang panjang. Itu adalah ibadah. Maka ketika amalan itu diangkat, mau diangkatnya siang atau diangkatnya menjelang pagi atau menjelang malam, maka amalan tersebut diangkat ketika Nabi SAW dalam keadaan berpuasa. Kemudian juga para ulama mengatakan, kenapa sebabnya puasa yang paling diperhatikan oleh Nabi SAW? Karena puasa dapat membangunkan jiwa-jiwa, anggota-anggota badan jasmani dan rohani yang lalai, sehingga dengan berpuasa tersebut semuanya akan bangun, semuanya akan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebab yang ketiga atau motivasi yang ketiga, di bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala banyak mengampuni hamba-hambanya, mengampuni dosa-dosa hambanya. Atau bulan Sya'ban ditanamkan di dalamnya maghfirah, walaupun di bulan Ramadan juga. Di bulan Ramadan juga sama. Setiap malam Allah memerdekakan orang-orang yang tersandra. Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa. Begitu juga dengan di bulan Sya'ban. Sebagaimana di dalam hadis, yang hadis derajatnya adalah hadisnya dhaif, tapi ini sebagai motivasi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
innallaha ta'ala la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahin. Ya, hadis yang tadi hampir mirip dengan ini, dan hadis tadi sebagai memperkuat hadis yang ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan di malam pertengahan bulan Sya'ban, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua makhluknya, semua hambanya, kecuali dua golongan. Yang pertama adalah musyrik, dan yang pertama adalah musyrik melakukan kesyirikan, Allah tidak akan mengampuni dosanya. Kemudian yang kedua adalah orang yang masih bertengkar dengan saudaranya. Ini ditahan ampunannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berdamai. Dan juga dalam riwayat lain disebutkan wa yada'u ahlul hiqdi bihiqdihim hatta yada'uhu. Allah Subhanahu wa taala meninggalkan atau membiarkan seseorang yang masih punya sifat hiqdun, iri, dengki, atau punya kemarahan terhadap seseorang, kebencian terhadap seseorang, atau juga hasad terhadap seseorang. Allah biarkan dia, Allah belum berikan ampunan kepada dia. Maka dari dua hadis tadi ada beberapa kesimpulan. Yang pertama, yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban dari hamba-hambanya adalah musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Ibadah adalah hak Allah, dan hak Allah dia berikan kepada yang lain. Contohnya misalnya dia sujud kepada jin misalnya, dia sujud ke kuburan misalnya, dia berdoa bukan kepada Allah, dia minta kepada jin misalnya, atau dia datang kepada dukun misalnya, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah yang dia palingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini tidak diampuni dosanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni seseorang yang menyekutukan Allah di dalam ibadah. Hak Allah dia berikan kepada yang lain. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa selain daripada itu bagi orang yang Allah kehendaki. Kemudian juga yang berhubungan dengan hiqdun, dalam riwayat disebutkan yang kedua adalah asyahna, orang yang masih punya pertengkaran dengan saudaranya, dengan rekannya. Dikarenakan pertengkaran ini, kebencian atau kemarahan ini bisa merusak hati seseorang, bisa menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin. Maka orang ini ditahan amalnya, ditahan ampunannya sampai mereka berdamai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'radul a'mal 'ala Allah yaumul itsnain wal khamis fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a illa al mutasyahinain. Yaqulullah anziru hadaini hatta yastaliha. Di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala ketika amalan dihadapkan kepada Allah, Allah akan mengampuni hamba-hambanya, kecuali musyrik dan orang yang masih punya pertengkaran, kemarahan, permusuhan terhadap saudaranya. Maka Allah katakan, tunggu orang ini, tahan dia sampai mereka berdamai, sampai mereka saling memaafkan. Kemudian yang ketiga tadi al-hiqd. Hiqdun itu adalah sebuah penyakit hati yang bisa merusak hati, dan itu adalah penyakitnya Yahudi dan juga penyakitnya iblis. Kecemburuan, hasad, iri, yang mana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam dari tanah, sementara iblis dari api, Allah memerintahkan
semua makhluk untuk sujud kepada Adam, iblis tidak mau. Kenapa? Karena dia punya kesombongan, merasa lebih baik, dia iri, dengki terhadap Nabi Adam alaihi salam. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu juga merupakan sifat Yahudi. Innal yahuda qaumun hussad. Sesungguhnya orang-orang Yahudi itu adalah kaum yang punya perasaan iri, dengki terhadap orang lain. Ini diantara kenapa kita mesti mengisi bulan Sya'ban, tidak melalaikannya. Kemudian juga keistimewaan dari bulan Ramadan. Keistimewaan dari bulan Ramadan mungkin sudah banyak sekali kita sering mendengarkannya. Fadilah-fadilah yang disebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan sangat banyak sekali. Kita akan baca di antara beberapa di antaranya. Yang pertama adalah Syahrul Quran. Sebagaimana tadi di bulan Sya'ban, para sahabat memanfaatkannya untuk membaca, memperbanyak bacaan Al-Quran. Di bulan Ramadan juga demikian. Karena Syahrul Ramadan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga Al-Quran lebih banyak dibaca dan dipelajari di bulan Ramadan. Sebagaimana para ulama ketika mereka punya majelis-majelis, majelis tauhid, majelis fikih, majelis hadis, tapi ketika datang bulan Ramadan, majelis-majelis mereka tutup semuanya kecuali materinya adalah Al-Quran. Materinya adalah Al-Quran. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Juga dijelaskan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril." Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan. Dan kedermawanan beliau beliau tingkatkan. Udah dermawan, ditingkatkan lagi dermawan ketika masuk bulan Ramadan, yaitu ketika malaikat Jibril menemui beliau. Dan malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap malam bulan Ramadan. Apa yang dilakukan oleh Jibril? Yudarisuhul Quran, memudarasah Al-Quran. Jadi tadarus bukan hanya sekedar baca, apalagi bacaannya di masjid kemudian pakai mikrofon mengganggu orang, justru dilarang. Tadarus Al-Quran adalah membaca kemudian mempelajarinya, membahasnya. Itu mudarasah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama malaikat Jibril di setiap bulan atau di setiap malam bulan Ramadan, sebagaimana tadi di dalam hadis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis tersebut, yudarisuhul Quran fayudarisuhul Quran fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwad bil khairi minar rihi al mursalah. Dan juga di dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih dermawan, lebih kencang dermawannya daripada angin yang kencang bertiup. Subhanallah. Ini kedermawanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau lebih tingkatkan di bulan Ramadan. Kemudian juga di antara keistimewaan yang lain adalah Ramadan itu bulan di mana pintu-pintu surga semua dibuka, pintu-pintu neraka semua ditutup, dan iblis, syaitan dibelenggu, atau maradu asyayatin, syaitan yang mengganggu atau jin-jin yang mengganggu, maka dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah." Ketika masuk bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Kemudian
wa ghulliqat abwabul jahannam wa sulsilatis syayatin. Allah tutup pintu-pintu neraka dan Allah belenggu syaitan-syaitan. Dan juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan suffidatis syayatin wa maradul jin." Ketika masuk awal malam bulan Ramadan, misalnya akhir bulan Sya'ban, malam ini kita mau tarawih, itu awal bulan Ramadan, maka ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu-pintu neraka, membuka pintu-pintu surga, kemudian membelenggu syaitan-syaitan dan juga jin-jin yang jahat atau jin-jin yang mengganggu. Kemudian wa yunadi munadin, ada malaikat yang berseru ketika itu, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyas syarr aqsir. Wahai para pencinta kebaikan, sambutlah bulan tersebut. Jadi mereka menyambutnya dengan persiapan-persiapan tentunya. Nanti ada beberapa persiapan yang butuh kita sampaikan untuk menyambut bulan Ramadan, selain dari tadi puasa sunnah ya, selain daripada memperbanyak bacaan Al-Quran, selain daripada qiyamul lail untuk melatih diri kita untuk qiyam Ramadan. Nanti ada beberapa amalan yang lain. Kemudian juga wa ya baghiyas syarri aqsir, diseru wahai para pencinta keburukan, para pelaku maksiat, aqsir, berhentilah, tinggalkanlah kemaksiatan tersebut, karena masuk ke dalam bulan yang mulia, bulan di mana amal ibadah dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para pelaku maksiat, para pelaku pendosa, tinggalkan amalan-amalan dosanya. Kemudian di dalam hadis ini juga dijelaskan, walillahi utaqa minan nari wa dzalika kulla lailatin. Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu setiap malam ada orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ancaman api neraka. Kemudian juga keistimewaan yang lain di dalam bulan Ramadan ini adalah di dalamnya terdapat Lailatul Qadar. Satu hari yang mana satu hari tersebut jika seseorang beramal di dalamnya, amalannya dilipat gandakan lebih daripada alfi syahr, 1000 bulan. Dia lakukan amal ibadah, dia salat qiyamul lail atau qiyamul Ramadan, salat tarawih. Kemudian dia lanjutkan bacaan Al-Quran. Kemudian dia berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Maka artinya amalan yang dia lakukan di satu malam itu Allah lipat gandakan lebih daripada amalan yang dia kerjakan lebih dari 83 tahun lamanya. Belum tentu usia kita sampai 83 tahun. Kemudian berapa malam qiyamul lail kita selama 83 tahun tersebut? Berapa hari atau berapa malam kita menghidupkan malamnya dengan qiyamul lail, dengan sholat tahajud, dengan bacaan Al-Quran, dengan berdoa? Tentu sangat sedikit. Tapi ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar, beribadah di dalamnya, maka ibadah tersebut Allah berikan ganjaran lebih baik daripada amalan yang dilakukan selama 1000 bulan atau 83 tahun lebih. Subhanallah. Ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam bulan Ramadan, sehingga malam-malam di bulan Ramadan itu selalu dijaga agar kita tidak tertinggal dari malam yang utama, yaitu malam Al-Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kemudian juga malam di bulan Ramadan atau di setiap hari bulan Ramadan adalah hari-hari diistijabahnya doa, hari-hari diistijabahnya
doa. Di antara waktu yang paling dekat dengan istijabah doa dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika berpuasa. Kalau kita misalnya dalam puasa sunnah Senin, puasa Kamis, atau puasa-puasa yang lain, maka ketika berpuasa tersebut perbanyak doa. Karena doa orang yang berpuasa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi puasanya puasa Ramadan, puasa wajib. Karena di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar di dalam musnadnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin utaqa minan nar," yakni fi Ramadan. "Wa inna likulli muslimin fi kulli yawmin wa lailatin da'watan yad'u biha fayustajabu lah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki orang-orang yang akan Allah selamatkan dari neraka, yaitu setiap malam bulan Ramadan. Dan juga setiap muslim di setiap hari bulan Ramadan itu dia punya kesempatan berdoa kapanpun waktunya di dalam bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala mengistijabah doanya atau mengabulkan doanya. Kemudian keistimewaan yang lain adalah hawa mulut seseorang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan misk. Misk itu kasturi yang paling wangi. Padahal secara zahir, secara kenyataan, setiap orang yang berpuasa pasti hawanya tidak enak. Tapi itu lebih wangi di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada misk atau minyak wangi atau kasturi yang paling wangi. Sebagaimana juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amalan ibnu Adam itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dha'f. Setiap satu kebaikan yang dilakukan oleh anak ibnu Adam itu dilipat gandakan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kecuali puasa. Puasa aku sendiri yang akan membalasinya, karena orang tersebut telah meninggalkan syahwatnya, telah meninggalkan makannya, telah meninggalkan minumnya karena aku. Kemudian orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika dia bertemu dengan Rabbnya. Dan sungguh hawa yang keluar dari mulutnya lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, lebih wangi daripada wangi minyak kasturi. Nah, ini diantara beberapa keistimewaannya, dan insya Allah nanti akan kita lanjutkan setelah salat, serta kita akan bacakan sedikit tentang keistimewaan atau tentang bagaimana kita menyambut bulan Ramadan ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.